Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zina Muhammad. Yang terhormat Tuan Piani Jumida selaku dari Direktur Utama Secara Pesantren Super Kamal Arban Fida, dan terlebih juga dengan Miss Narafa selaku dari Kepala Madrasah Sanawi Al-Quran Arban Fida, dan terlebih juga dengan Miss Nuriwan selaku dari Kepala Madrasah Aliyah Al-Quran Arban Fida. Alhamdulillah, kali ini saya Azza Wartana Zara dari kelas 9 MTS Al-Quran Arban Fida akan menasikan tentang ini itu tentang sebuah cerita yang kita tuh tetap gimana ya, sebuah cerita dari seorang gitu. Jadi ini tuh cerita dengan berjudul Si Cantik, asik cantik. Nah jadi kali ini dia berceritakan ada seorang cewek, dia tuh jadi seorang SPG gitu ya. Nah dia tuh jadi sebuah SPG dari sebuah kantor kayak kosmetik kecantikan itu di sebuah mall. Dunia ini dia tuh karena diketahui dengan kerja yang bagus dan kayak kerja yang bagus, maka dia tuh dipindah kayak dimutasi gitu ya, dimutasi ke ke kantor yang lain. Nah dia tuh akhirnya ditaruh di kantor di mana gitu, di Bandung kalau nggak salah. Nah cewek ini bernama Lisa. Nah ada pun juga ketika dia itu mau ceritanya tuh dia tuh mau sholat di sebuah musola yang ada di mall itu. Tapi kalau misalnya jam-jam itu masih rame, pas dia itu kayak males gitu ya kan, kayak antrian gitu. Jadi pada akhirnya dia itu menemukan suatu tempat, dia tuh tanya ke orang, gimana sih kayak tempat yang enak gitu buat sholat yang sepi gitu. Terus dijawab sama temennya, ada di basement. Tapi ya udah, akhirnya siapa yang bernama Lisa ini akhirnya menemukan tempat sholat untuk di basement tadi, dijadikan untuk masalah sama si Lisa itu tadi. Nah karena dia ini itu selalu akhirnya keterusan sholat di situ, dia juga biasa kayak ya udah gitu ya kan. Dan juga walaupun musola yang atas itu sepi, mesti udah nggak ada orang, ya bukan nggak ada orang sih, mestinya sepi, nggak seramai biasanya, tapi dia itu tetap milih sholat yang di basement atau di lantai bawah itu. Dan juga dia tuh merasa kayak khusyuk gitu kalau sholat gitu ya kan. Nah juga dia itu setelah beberapa bulan berikutnya, dia itu mulai memiliki gelagat aneh. Contohnya itu seperti makan banyak dari biasanya, bisa makan sampai 2 piring, 3 piring, tapi dia tetap kurus, malah kelihatan lebih kurus dari biasanya. Nah sampai dia itu pulang ke rumahnya dan ditanya, kok kamu jadi kayak tambah kurus gitu sih? Nah itu dari situlah dia itu kayak, apa sih, enggak kok, aku biasa aja gitu. Sampai dia itu diperiksain gitu kan ke dokter, tapi ternyata enggak, dia anaknya juga sehat-sehat aja si Lisanya. Nah sampai pada akhirnya diketahui bahwa dia ini ketempelan. Nah awalnya tuh udah biasa-biasa aja, tapi mulai diganggunya itu adalah ketika dia itu sholat asar pada saat rakaat kedua. Dia ini diganggu pada saat kan punggungnya itu kayak melayangin, jadi kayak dia tuh melengkung ke belakang, jadi dia tuh kayak kayang. Nah di situ juga dia tuh selalu seperti itu selama 3 minggu berturut-turut. Awalnya udah biasa aja kalau misalnya, jadi diganggunya tuh hanya pas sholat asar rakaat kedua itu. Sampai ditanyakan ke orang pintar selama 3 minggu berturut-turut juga, itu juga ditanyakan ke orang pintar kenapa sih, tapi si jin yang ditempel ini tidak mau berbicara. Sampai pada akhirnya si jin itu mau berbicara. Dia tuh akhirnya bercerita bahwa diketahui nama jinnya ini bernama Wiraga. Nah dia itu meninggal dikarenakan dia itu pada saat perjalanan mau ke rumah pacarnya. Nah di situ juga karena itu dia itu kayak ketabrak dan keluarganya tuh nggak ada yang tahu. Dan akhirnya juga karena nggak minim identitas waktu itu, maka waktu itu si jin ini tadi si Wiraga ini tadi dimakamkan dekat situ. Nah pada saat dia dimakamkan di dekat situ, tanahnya yang dia dikubur di situ, tanah yang dibuat dia dikubur itu dibuat tempat maulid tadi. Dan juga karena alasannya kok si jin ini tuh gangguin Lisa, soalnya katanya Lisa itu mirip mantannya, ya gamon gitulah ceritanya. So saya kira cukup dari ini, terima kasih atas. Mohon maaf kalau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.